Kawasan Cihampelas adalah salah satu kawasan ikonik di Kota Bandung. Kawasan ini identik dengan fashion, kuliner, dan pariwisata Kota Kembang. Pada tahun 80-an, kawasan Cihampelas menjadi pusat produksi dan penjualan celana berbahan jeans dengan deretan toko-toko yang selalu ramai didatangi pengunjung. Toko-toko yang ada bahkan memiliki identitas unik dengan tambahan patung-patung superhero sebagai hiasan. Sayangnya, keberadaan toko-toko tersebut mulai hilang ditelan zaman. Dikenal sebagai sentra produk fashion, khususnya produk berbahan jeans atau denim, kawasan Cihampelas pada medio 90-an hingga 2000-an dipenuhi oleh toko-toko tematik, khususnya dengan berbagai macam patung-patung superhero di tokonya. Namun saat ini kondisinya hanya tinggal beberapa toko denim atau jeans yang tersisa. Salah satunya adalah yang di belakang saya ini, toko dengan tema perahu di atasnya. Pada 2017, pemerintah Kota Bandung melakukan penataan kawasan Cihampelas dengan pembangunan skywalk atau teras Cihampelas. Ikon pedestrian melayang sepanjang 450 meter ini difungsikan sebagai ruang publik dan ruang komersial untuk menampung ratusan pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di trotoar Jalan Cihampelas. Sempat ramai dikunjungi, kini kondisi teras Cihampelas tampak sepi dan kurang terawat. Banyak fasilitas rusak, termasuk akses lift menuju lokasi yang sudah tidak berfungsi. Kawasan ini pun dipenuhi aksi vandalisme, terutama di kios-kios pedagang yang terbengkalai. Kondisi ini pun memicu wacana pembongkaran teras Cihampelas mencuat. Suasana sepi di teras Cihampelas mulai terjadi pada saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan kemudian berlangsung hingga saat ini. Dari ratusan lapak pedagang yang ada saat ini, sebagian besarnya sudah tutup atau tidak beroperasi. Namun demikian, masih ada sejumlah pedagang yang tetap bertahan untuk berjualan di kawasan teras Cihampelas, terutama para pedagang kuliner. Ya, area kuliner kini menjadi satu-satunya bagian teras Cihampelas yang masih hidup. Salah satu pedagang yang masih bertahan adalah Tintin Hasanah. Bersama sang suami, wanita berusia 58 tahun ini masih setia berjualan ayam goreng hingga kudapan lain di teras Cihampelas. Tintin mengaku saat ini pembeli yang datang sebagian besar bukan langganan. Wisatawan atau pengunjung sudah jarang terlihat, sehingga membuat banyak pedagang hengkang dari teras Cihampelas. Ia menyebut dari sekitar 192 pedagang, saat ini hanya tersisa sekitar 20 hingga 30 pedagang. Ya nggak ada, aksesorisnya semuanya nggak ada, pada tutup. Kuliner aja yang buka. Susah ya, kalau wisatawan ya, Bos. Iya, wisatawan kalau dulu mah ada wisatawan banyak. Sekarang mah nggak ada sepi kan. Yang jualan nggak ada aksesoris, yang kuliner aja yang jualan. Ibu mah kan bertahan teh itu punya langganan. Langganan, kalau nggak ada langganan ya pasti sepi. Hal senada diungkapkan Ami yang berjualan minuman di teras Cihampelas. Ia mengaku pendapatannya berkurang hingga 50% akibat kondisi yang semakin sepi. Adanya wacana pembongkaran pun semakin membuatnya resah, mengingat lokasi ini menjadi tempatnya mencari nafkah. Kalau menurut saya dibongkar ya harus ada ini aja, relokasi yang sesuai aja. Karena ini jadi mata pencaharian. Iya. Bagi sebagian warga, teras Cihampelas memang memiliki kenangan tersendiri, terutama sebagai destinasi wisata andalan di Kota Kembang. Pertama saya teras Cihampelas ini ada ramai, banyak pengunjung yang datang ke sini. Nah, tapi mungkin dari kesini jadi agak kurang pengunjungnya ke sini. Tapi emang bagus sih, ada teras Cihampelas bagus juga ya, banyak. Jadi pedagang yang di bawah tuh naik ke atas. Ya, jadi di bawah nggak ada yang pedagang. Setuju tuh ya, kalau bagi saya pribadi setuju. Tapi ini kasihan juga ya pedagang yang di atas, harus dialokasikan ya. Gimana itu kan harus dipikirkan juga pedagang yang di atas. Pusat perbelanjaan oleh-oleh kayaknya ya Kak, soalnya banyak yang jual kaos-kaos Bandung, kayak oleh-oleh makanan kayak gitu. Setuju nggak setuju? Iya, 50-50.
Pemerintah Kota Bandung menyatakan pembongkaran teras Cihamplas hingga kini masih terus dikaji. Pembongkaran akan dilakukan tanpa mengorbankan sisi estetika tata Kota Bandung. Apakah tetap kita sisakan untuk bisa difungsikan atau mau kita hilangkan yang di atasnya itu. Tapi yang hampir pasti tiangnya nggak akan dibongkar. Nah itu lagi dipikirin, apakah akan jadi penghias kota atau jadi gerbang kota atau apa, kita lihat. Pada masa kolonial, Cihamplas yang dulu bernama Lembang Weh termasuk wilayah Bandung Utara yang didesain sebagai pemukiman orang Eropa. Toponimi atau asal-usul nama Cihamplas konon diambil dari banyaknya pohon hamplas yang ada di kawasan ini. Seiring dengan diakuinya kedaulatan Indonesia ya oleh Belanda tahun 1949, pada tahun tersebut warga Kota Bandung itu menghendaki adanya perubahan nama jalan yang bernuansa Belanda itu menjadi bernuansa Indonesia. Itu pada akhirnya Dewan Kota Bandung melakukan sidang antara bulan Maret dan April membahas nama-nama jalan di Kota Bandung, termasuk juga nama taman gitu ya. Cihamplas dengan berbagai transformasinya hingga kini masih terus bertahan menjadi rujukan wisata favorit di Kota Kembang. Seyogyanya, berbagai penataan yang dilakukan bisa menjaga nilai estetika maupun fungsi ekonomi dari kawasan Cihamplas. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.